Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu. Kembali lagi dengan kami podcast Winner Podcast yang dimana selalu membahas tentang isu-isu hukum yang ada di Indonesia pada saat ini. Di sini saya akan mengambil tema dengan undang-undang atau Undang KUHP yang kemarin disahkan atau dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2026. Di sini saya sebagai host yang bernama Muhammad Ridwan, dan di sini sudah ada beliau pembicara pada siang kali ini. Boleh perkenalkan terlebih dahulu nama dan lain sebagainya, silakan. Oke, terima kasih Mas Ridwan. Perkenalkan, nama saya Agus Joko Purnomo. Di sini saya sebagai seorang praktisi atau advokat, dan kebetulan di Winner Podcast ini adalah sebagai managing partnernya atau managing associate. Begitu Mas. Oke. Beliau ini adalah seorang praktisi advokat dan sekaligus managing di Winner Lawyer and Associate pada siang kali ini. Di sini saya akan mengambil tema di pasal 218 dan juga 240 yang dimana berbunyi pasal 218 itu pasalnya berbunyi, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori 4. Nah, di sini nanti saya akan sedikit bertanya kepada pembicara atau pemateri pada siang kali ini. Bagaimana Mas tanggapan seorang praktisi maupun advokat tentang pasal 218 ini, yang dimana ini menyerang kehormatan, harkat dan martabat seorang presiden? Apakah Anda setuju atau seperti apa tanggapan Anda tentang pasal 218 ini? Kita dalam kondisi sharing saja ya. Iya, artinya diskusi sharing. Kalau berbicara mengenai setuju atau tidak setuju, kalau pengundangan itu kan ketika undang-undang itu sudah terbit atau sudah disahkan dan sudah berlaku, mau tidak mau undang-undang itu kan pasti akan berlaku. Dan itu akan menjadi sebuah aturan yang digunakan atau nantinya untuk sebagai sebuah penertiban. Ketika ini kan kita ngomongin tentang KUHP, kita undang hukum acara pidananya, pasti akan berlaku untuk kesemuanya, apalagi terutama rakyat Indonesia. Mau nggak mau masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia ini juga harus dianggap tahu hukum, ya kan? Ketika undang-undang itu diberlakukan, masyarakat Indonesia mau nggak mau juga harus paham, tidak ada alasan yang namanya saya kan nggak tahu ada KUHP baru, saya kan nggak tahu adanya undang-undang baru. Bukan itunya. Ini adalah bagian dari sebuah negara yang kalau kita bisa disebut adalah negara hukum atau negara yang memiliki suatu aturan atau tatanan ketika seseorang melakukan sesuatu tindakan pidana. Itu kan kita berbicara pasti mengenai tindakan pidananya. Kalau kita berbicara mengenai pasal berapa tadi? 218 yang mengenai penyerangan kehormatan seorang presiden dan wakil presiden. Ya, mengutip kata-katanya Prof. Edi ya. Prof. Edi kan berbicara bahwa presiden Indonesia itu kan juga memiliki harkat martabat, ya kan, yang harus dijaga, presiden maupun wakil presiden. Kenapa kok undang-undang ini perlu diatur di dalam KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003? Karena kalau kita berpikir, ini mengutip kata-katanya Prof. Edi, presiden di negara yang lain saja dilindungi. Kenapa kalau kita berbicara mengenai presiden dan wakil presiden
negara kita nggak dilindungi. Makanya ada pasal tersebut. Kalau kita berbicara mengenai pasal 218 ini kan tergantung apa yang dilindungi dari presiden dan wakil presiden. Harkat martabat yang seperti apa yang harus dilindungi, ya kan? Kalau kita berbicara mengenai harkat martabat kan kita berbicara mengenai kehormatan dari seseorang presiden itu kan? Iya. Presiden dan wakil presiden, entah itu menyerang harkat martabat yang seperti apa kan? Konotasinya itu juga perlu diperjelas. Makanya kan nanti ada diperjelas pasti di pasal tersebut, pasal 218. Mungkin bisa membaca kembali untuk undang-undang KUHP baru ini, semuanya itu diatur dan diperjelas di undang-undangnya, di KUHP-nya. Tapi memang kalau kita bicara peraturan yang baru, artinya peraturan yang memang sudah diberlakukan, kita juga harus bisa mengerti bagaimana caranya setiap undang-undang atau setiap pasal di dalam undang-undang itu berlaku. Sistemnya seperti apa, pemberlakuannya seperti apa, itu kan perlu adanya namanya PP kan, peraturan pelaksananya lah, peraturan pemerintah, pelaksana dari setiap undang-undang di KUHP. Apakah bagaimana sistem pemidanaannya seperti apa, pemberlakuannya seperti apa, itu kan perlu ada aturan yang jelas juga. Apalagi setiap undang-undang, setiap pasal itu kan pasti mengalami mengalami kalau dalam proses berpikir kenapa kok ada diskusi ini atau sharing ini kan pasti ada, mungkin dari host sendiri mungkin ada pertanyaan, apa yang memang harus dilindungi dari presiden dan wakil presiden kan seperti itu. Jadi dalam tanda kutip apa yang menyebabkan kontroversial di pasal tersebut? Mungkin bukan hanya pasal 218, mungkin pasal ada yang banyak kan, pasal mungkin perzinahan, kemudian ada namanya living law, kemudian ada pasal ketika perizinan di dalam aksi demonstrasi mengungkapkan pendapat, itu pasti banyak mengalami kontroversial. Namun ketika kita berbicara undang-undang, kita juga harus bisa mampu menjelaskan terhadap orang-orang yang mungkin tidak sepaham dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu, Mas. Oke, ini sedikit saya bertanya tentang penyerangan ini tadi. Nah, kalau di undang-undang ini bahasanya harkat martabat seorang presiden atau wakil presiden ya. Jika kita rakyat biasa ini mengkritik kinerja presiden, apakah itu bisa dikenai kasus atau hukuman pidana ini? Oke, kalau kita berbicara kritik dalam negara demokrasi itu wajib. Artinya ketika kita sebagai rakyat Indonesia, apalagi kalau kita berbicara mengenai konstitusi kita, kedaulatan itu berada di tangan. Namun dalam posisi kedaulatan milik rakyat Indonesia, kita juga harus bisa menghormati yang namanya kepala negara atau kepala pemerintahan kita sebutnya. Bagaimana caranya? Kritik itu juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku atau norma-norma. Nggak mungkin kita mengkritik secara fisik, ya kan? Kalau kita berbicara kritik, pasti kinerjanya yang harus kita kritik, ya kan? Apalagi dalam kebebasan berekspresi, orang kan melihat apakah kritik itu telah menyerang harkat martabat dalam arti secara fisik atau secara apa, kritik yang membangun atau seperti apa. Kalau secara bagian dari, kalau kita berbicara mengenai kebebasan berekspresi, kalau ini kan pasti kita berbicara mengenai kekhawatiran pembungkaman kebebasan berekspresi kan, artinya entah aksi demonstrasi itu kan sebenarnya bagian dari kebebasan demokrasi, artinya kebebasan berekspresi. Lewat demonstrasi itulah kebebasan ekspresi ketika orang mengeluarkan pendapat dan pikirannya lewat kritik, lewat orasi, lewat aksi yang memiliki massa yang banyak, itu kan salah satu bagian dari negara demokrasi. Namun ketika kita melihat dalam sudut pandang apakah pasal tersebut apakah seseorang itu bisa dipidana ketika
menyerang harkat martabat seorang kepala negara. Ya, kita harus lihat dulu harkat martabat yang seperti apa yang dihina. Kalau secara fisik itu kan sudah beda lagi, ya kan? Apalagi sudah secara jelas menghina presiden dan ada namanya juga, kemudian menghina fisiknya, tidak kinerjanya. Kita juga harus lihat kebebasan berekspresi seperti apa yang harus kita dalam undang-undang ini yang harus bila dilindungi lah. Setiap orang itu bebas berekspresi, itu bagian dari negara demokrasi dan itu bagian dari hak asasi manusia. Mengutip kata-katanya Haris Azhar juga kan dalam sebuah sidangnya sempat nambah juga. Kalau kita berbicara mengenai hak asasi manusia itu muncul ketika apa? Contoh seperti ini, ketika saya mengungkapkan segala sesuatu, mengungkapkan entah kebenaran atau apapun lah, itu saya memiliki hak untuk bicara. Tapi Mas Ridwan sebagai seorang manusia yang juga memiliki hak, itu hanya haknya mendengarkan. Kan seperti itu. Saya punya hak untuk berbicara, Mas Ridwan punya hak untuk mendengar. Hal itulah disebut hak asasi manusia. Nanti kalau salah bisa dikoreksi. Karena memang kita juga harus bisa melihat dari sudut pandang yang lain kalau kita berbicara mengenai pasal-pasal yang memang kontroversi, apalagi yang mungkin menurut Mas Ridwan yang bisa membungkam kebebasan berekspresi, kan seperti itu. Iya. Nah, ini saya sebagai host sekaligus sebagai mahasiswa ya. Ketika kami sebagai mahasiswa itu mengungkapkan pendapat dengan cara berdemo atau melakukan aksi-aksi lah, apalagi kan sekarang baru viral Panji itu yang pakai stand up comedy. Nah, apakah itu bisa terkena pasal tersebut seperti itu? Bagaimana menurut jenengan? Kalau pasal ini kan sebenarnya delik aduan kan, kalau kita berbicara mengenai pasal penghinaan atau menyerang harkat martabat seorang presiden dan wakil presiden. Ya kita juga harus jelas apakah ini menyerang harkat martabat atau tidak. Kemudian ada pengaduan yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden, ya kan? Delik aduan itu tidak bisa serta-merta diadukan oleh orang lain. Karena harus secara langsung yang merasa harkat martabatnya terganggu, harkat martabatnya merasa tidak dihormati, itu kan harus melakukan pengaduan. Karena memang secara khusus ini kan delik aduan sebenarnya. Ya. Jadi seperti yang dijelaskan juga di dalam penjelasan, ini adalah delik aduan yang harus dilaporkan langsung oleh presiden dan wakil presiden tentunya. Bukan kok mungkin kalau kita sebagai seorang yang tahu presiden pasti punya pendukungnya kan. Ya. Nah, pasti nggak bisa. Oh berarti itu tidak bisa ya ketika pendukung tersebut melaporkan bahwasanya presiden itu dijelek-jelekan oleh orang lain, tidak bisa diadukan. Maksudnya gini, yang tidak bisa mengadukan itu orang lain yang pendukungnya kan seperti bisa itu pendukungnya. Itu menurut keyakinan saya. Ya. Ya kan? Berarti itu harus langsung dari presiden atau wakil presiden sendiri ya? Harus yang bersangkutan. Kalau di stand komedi kan kalau kita berbicara menurut keyakinan saya, keyakinan kan kita nggak tahu gitu. Jadi kenapa kok di podcastnya kan di podcast Mensreya itu kan dalam arti niat itu kan nggak tahu lagi ya. Ya makanya harus sesuai dengan niat kita sendiri. Niatnya seperti apa? Apakah untuk menyerang harkat martabat memang benar-benar presiden atau tidak? Kalau kita berbicara sebagai contoh, presiden ya. Ini sebagai contoh saja. Maksudnya ketika ada kebun binatang mungkin. Nah, kalau orang lain yang mengadukan saya tidak menerima nih presiden saya dihina, tapi presidennya baik-baik saja kan kita juga harus ya biasa saja berarti. Ya. Karena di dalam pikiran manusia kan kita nggak tahu. Ya. Apakah kebebasan berekspresi itu bagian dari alam sadar pikiran manusia kan kita juga nggak tahu, ya kan? Seperti itu. Kalau dari kasus-kasus ya kita harus bisa melihat bahwa pasal ini juga harus secara jelas lah, harus secara gamblang juga dijelaskan nanti di peraturan pelaksananya. Apakah ini menurut analisa dari pakar hukum atau analisa dari
mungkin ahli hukum yang lain yang mungkin merasa tidak terima akan adanya pasal ini kan bisa mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Bertentangan tidak dengan Undang-Undang Dasar? Bertentangan tidak dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar? Bertentangan enggak? Kalau tidak bertentangan ya berarti pasal ini masih berlaku. Atau pasal ini karet enggak? Bisa diberlakukan enggak? Kan kayak gitu. Makanya sebenarnya ini bukan menurut saya bukan permasalahan antara mengkritik harkat martabat presiden atau wakil presiden. Ini kan sebenarnya pasal untuk melindungi kepala negara kita atau kepala pemerintahan agar tidak menurut saya agar tidak disepelekan oleh negara lain, itu menurut saya. Tapi pasal ini apakah tadi saya jelaskan bisa membungkam mungkin teman-teman Mas Ridwan atau organisasi yang mungkin Mas Ridwan geluti, entah BEM atau apapun lah, itu ketika melakukan aksi demonstrasi apakah membungkam atau tidak? Tentu saja tidak, karena kalian sebagai mahasiswa memang harus secara tidak langsung harus menyuarakan itu ketika tidak ada yang mungkin merasa pemerintah itu melakukan sesuatu lah, program kerja atau janji-janji yang mungkin tidak dilakukan, itu kalian boleh mengkritik wabil khusus kepada presiden dan wakil presiden kan sebagai kepala negara. Negara ini mereka kan istilahnya kalau bagi rakyat kecil itu kan pejabat. Kalau bagi saya bahwa mereka itu pembantu. Ya kan, karena apa? Pembantu dalam arti apa? Dia kan, mereka ini kan dipilih atas dasar apa? Pemilihan umum kan. Kalau nggak ada kita, siapa yang akan memilih mereka? Makanya rakyat juga harus cerdas memilih seorang pemimpin dan memilih seseorang yang akan memajukan bangsa ini, kan seperti itu. Toh itu kan juga yang membuat dan itu tidak boleh tersinggung juga, kan sudah jelas. Seperti contoh gini, kita agak melenceng, seperti DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka kan juga perwakilan dari rakyat. Kalau mereka nggak didukung, tidak dipilih oleh rakyat, kan nggak mungkin jadi oleh pemilihan langsung, oleh pemilihan umum, kan seperti itu. Berarti siapa yang buat apa ada pasal di Undang-Undang Dasar Kedaulatan Milik Rakyat? Dihapus saja kalau memang itu bukan dari, karena hasil dari musyawarah rakyat, hasil dari hati nurani rakyat yang memilih presiden yang mungkin sekarang duduk di pemerintahan, makanya mereka jadi. Tugas kita ngapain sih sebenarnya? Ya itu tadi, memberikan masukan, memberikan kritik, memberikan istilahnya mengingatkan, wih seperti ini loh, kalian itu sudah tak pilih, harusnya kalian bisa untuk bisa membangun lah kepentingan masyarakat itu apa, kan seperti itu. Meskipun secara umum kan pemerintahan itu kan 5 tahun kan, nggak langsung jadi bahwa contohnya kemiskinan, pendidikan, kemudian mengenai kemiskinan pendidikan kan banyak kan, kemiskinan pendidikan kemudian hukum itu secara tidak dan ekonomi secara tidak langsung terus baik itu kan enggak, karena itu juga melalui proses yang cukup panjang juga kalau kita berbicara mengenai pemerintahan. Dan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah itu kan juga proses. Mampu tidak undang-undang itu, apalagi KUHP ini, untuk menekan sesuatu yang mungkin tidak pidana? Mampu tidak? Apakah ketika undang-undang ini ternyata tidak mampu, apakah kita akan membuat undang-undang baru? Tentunya tidak. Berarti kan apanya? Penegakan hukumnya kan? Karena kita juga memiliki penegakan hukum, ada kejaksaan, ada kepolisian, ada pengadilan. Ya, kalau kita berbicara pasal kan pasti juga akan berbicara mengenai penegakan hukum. Betul. Apakah sudah ada yang ditindak? Karena pasal ini juga baru kemarin tanggal 2, ya kan, tanggal 2 kemarin, dan itu pun baru beberapa minggu kan. Kita belum bisa melihat apakah sudah ada pro kontra di situ. Apakah sudah ada kasus yang menyebabkan mungkin pasal tersebut bisa diberlakukan. Ya ini baru proses. Mungkin kita nanti nunggulah 100 hari pemberlakuan KUHP yang baru, 1000 hari kita lihat. Kalau pasal-pasal yang di KUHP pasti tentunya sudah banyak yang diajukan uji materi. Karena menurutnya mungkin sudah tidak kurang relevan dengan di isu perkembangan zaman, apalagi isu hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, ya kan?
Kalau menurut sudut pandang praktisi ya KUHP ini mau nggak mau ya harus berjalan. Harus kedudukannya seperti apa? Kalau kita sebagai contoh, kalau kita sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum dari pihak pelapor atau terlapor kan beda sebenarnya. Jadi kedudukannya juga berbeda. Sejauh mana? Tapi kita kan membela hak-hak yang ada di dalam hukum-hukum tersebut. Kalau KUH pidana ini kan hukum materialnya, yang juga berbarengan disahkan juga hukum formilnya KUHP itu kan. Makanya kita juga harus bisa melihat. Kalau produk hukum itu pasti kritik, itu pasti kritik, saran itu pasti kritik, perbaikan. Makanya kan ada namanya uji materi itu kalau ketidaksepakatan tentang undang-undang yang telah diberlakukan. Terima kasih penjelasan tadi yang di pasal 218. Selanjutnya ini masih ada satu pasal lagi yang dimana ini masih jadi pertanyaan atau apa ya, kebanyakan orang ini itu pasal diragukan seperti itu, yang dimana ini pasal 240 yang berbunyi setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintahan atau lembaga negara akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Nah ini tadi kan sebenarnya sudah sedikit disinggung ya pada saat penjelasan tadi di pasal 218. Maka dari itu mungkin ada tambahan untuk masalah penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara tersebut. Karena ini di pasal ini itu lembaga negara itu seperti apa? Maksudnya lembaga negara kan ada banyak. Nah itu ada batasannya enggak? Gitu, seperti itu. Kalau menurut pasal yang saya pelajari di pasal 240 itu kan penyerangan terhadap pemerintah dan penyelenggara negara itu sudah ada batasan, artinya batasan secara khusus siapa penyelenggara negara dan lembaga negara tersebut. Penyelenggara negara atau lembaga negara tentunya ada DPR, kemudian MPR, DPD, kemudian ada namanya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi kan seperti itu. Karena di penjelasan pasal tersebut itu sudah ada. Oke. Artinya ada, bukan lembaga negara. Lembaga negara kan banyak. Ya banyak. Ya kan kategori lembaga negara yang harus dilindungi dalam pasal ini. Kalau lembaga negara tidak disebutkan secara lebih khusus, ya pasti akan multitafsir pasal itu. Ya kan? Makanya di pasal 240 ini kan ada namanya pembatasan siapa penyelenggara negara. Nah seperti yang tak jelaskan, makanya kan pemerintah juga harus bisa mengebut kan. Mengebut artinya aturan pelaksananya atau peraturan pemerintahnya atau peraturan pelaksana atau PP-nya lah. Karena apa? Ini bagian dari bagaimana cara undang-undang itu atau pasal-pasal tersebut bisa diberlakukan. Kan seperti itu. Seperti contoh gini. Dalam hukuman mati, kriterianya seperti apa, mekanisme seperti apa itu kan juga belum dijelaskan. Artinya masih belum gamblang bisa dijelaskan. Kemudian ada beberapa yang memang harus ada aturan pelaksananya di situ. Kategori living law kan, seperti saya agak menteng living law. Aturan yang belum diatur dalam KUHP ini kan juga belum jelas. Makanya harus ada aturan pelaksananya karena setiap undang-undang, setiap pasal itu juga supaya jelas. Teknisnya seperti apa toh? Hukum yang berlaku di masyarakat itu seperti apa? Kalau kembali lagi pasal 240 sebenarnya hampir sama. Ketika tidak menyerang harkat martabat dan kritik sudah sesuai tujuannya, artinya kritik untuk apalagi by data. Ketika orang mengkritik by data menurut kepercayaannya dia, itu tidak bisa dipidana. Kan seperti itu. Karena itu melakukan menurut kepercayaannya seseorang itu kan tidak bisa, itu kan hak saya. Itu bagian dari hak asasi manusia juga. Nanti kalau omongan saya salah tolong dikoreksi. Jadi kayak gitu. Karena itu menurut pendapat saya. Menurut pendapat saya ketika seseorang yang melakukan kritik dan memiliki data, meskipun tidak memiliki data lah, selagi tidak menyerang harkat martabat, itu bebas-bebas saja. Itu bagian dari ekspresi. Apalagi ada banyak platform di TikTok, kemudian di media sosial, di YouTube itu kan banyak juga yang mengkritik pemerintah. Tapi nyatanya mereka masih aman-aman saja. Berarti kan secara tidak langsung sebenarnya demokrasi ini sudah berjalan di Indonesia. Tapi tergantung, kita lihat saja. Iya kan?
apakah yang disampaikan di dalam platform-platform tersebut sesuai dengan faktanya atau tidak, kan seperti itu. Yang penting itu tidak menyebar kebencian, ya, hate, kemudian fitnah, kemudian itu mungkin dia memiliki suatu data, kan bisa, karena data itu juga bisa salah atau tidak, tapi kan dia mencari, bukan sekedar dia langsung tidak berbuat apa-apa kemudian menyerang harkat martabat pemerintah penyelenggara negara tiba-tiba secara langsung. Iya, kalau dia waras, kalau dia gila, siapa tahu dia gila, kan kayak gitu. Karena itu di dalam alam sadar manusia, alam sadari pola pikir manusia itu loh, kita itu bebas untuk memiliki ide atau pikiran, tapi pikiran itu kan pasti dilakukan dengan tidak laku kan, entah melalui orasi, melalui tulisan, itu sah-sah saja kayak gitu. Berarti kalau kita tadi melakukan demonstrasi atau apa ya, melakukan sebuah kritikan lah, kalau kita memakai data itu bisa dipastikan bahwasanya kita akan aman atau seperti apa? Biasanya kebetulan saya kan juga pernah juga menjadi mahasiswa. Kalau bicara aksi demonstrasi kan pasti ada namanya teklap, ya kan? Yeah. Teknis lapangannya seperti apa kita tahu sama tahu. Kemudian kondisi lapangannya seperti apa kita sudah tahu sama tahu, ya kan? Sebelum ke pasal tersebut kita kan juga harus kembali atau kita buka pasal 256. Ya kan? Ketika kalian melakukan aksi demonstrasi, kita pada waktu itu, kalau saya, itu kan pasti ada izin dulu. Entah itu kalau dalam pasal yang sekarang ya 256 nih, ketika kita sudah melakukan izin meskipun di lapangan kios, itu kita tidak boleh dipidana. Itu kita lari dulu. Sebelum kita larinya ke kritik lah ya. Karena apa? Kita juga harus bisa melihat dulu. Nah, kita kan melakukan aksi demonstrasi ini untuk mengkritik pemerintah. Pemerintah itu juga wajib dikritik, karena apa? Ini untuk bahan evaluasi bagi mereka. Kalau tidak ada kritik ya kesenang-menangan. Ini adalah negara hukum, ya kan? Hukum itu juga bebas berekspresi, bukan negara mastat atau kekuasaan yang dimiliki oleh oligarki yang ada di pemerintahan, kan seperti itu. Jadi kita sebenarnya tahu sama tahu kritik kita apakah menjurus ke pemerintahan itu seperti apa. Biasanya kan kita menjurus ketika sudah sudah mentok kan biasanya lari ke fisik. Makanya kita sebagai mahasiswa juga harus bisa mencari dalam teknis lapangan itu kayak gimana, ya kan? Cara-cara ini kalau kita bisa bicara pada waktu aksi demonstrasi kan kita mengenal namanya konsolidasi, ya. Yeah. Dalam aksi konsolidasi kan pasti kita melihat kira-kira apa yang tidak kita sepakati di situ. Kita bisa melihat apa yang tidak sepakat bagi kita sebagai kaum intelektual yang dirasa harus menyuarakan ini, ya kan? Apalagi untuk masyarakat juga harus bisa mempermudah. Oh, ternyata ada pasal yang memang tidak sependapat dengan kita, dan ini wajib kita suarakan di orasi atau di aksi demonstrasi, kan kayak gitu. Gunanya demonstrasi itu untuk apa tuh sebenarnya? Menyuarakan pendapat kita. Menyuarakan pendapat kan? Iya. Tapi juga tidak harus mengganggu kepentingan umum yang lainnya. Betul. Ya kan? Karena di setiap pasal itu ada kepentingan umum yang seperti apa. Kepentingan umum ada jalan, ya kan? Kemudian nanti ada orang yang mungkin ada orang sakit ketika di ambulan, kan kita harus mendahulukan itu. Yang penting kan di satu sisi kita juga menyuarakan, di satu sisi juga kita tidak mengganggu kepentingan umum. Ya kan kayak gitu. Kita kan juga ada aparat penegak hukumnya, ada kepolisian yang mengamankan di situ. Mengamankan loh ya, bukan mengamankan satu-satu, tapi mengamankan aksi demonstrasi ini supaya aman, berjalan lancar, kan kayak gitu. Sebenarnya kan ada koordinasi di situ sebelum kalian melakukan, jumlahnya berapa, kemudian koordinator lapangannya siapa, kan diketahui. Apalagi di penegakan di kepolisian juga ada namanya intelijennya juga. Yang pasti ketika melakukan aksi demonstrasi jangan lupa untuk menjaga diri lah. Ketika aksi demonstrasi lakukanlah, karena kalian bagian dari masyarakat, kalian bebas menyuarakan, tapi juga harus bisa terukur dan masuk gitu loh. Masuk dalam yang kalian kritik siapa di situ, ya kan? Kalau pemerintah, mungkin DPR, mungkin legislasinya yang tidak masuk, anggarannya juga tidak sesuai, program kerjanya tidak jelas, kalian bebas mengkritik di situ. Karena itu bagian dari tadi saya sebut di awal, negara demokrasi itu di semuanya seperti itu, ya kan?
Jadi mungkin itu Mas. Bahwasanya karena ini sudah tadi dijelaskan, saya akan sedikit merangkum. Bahwasanya kita tetap bisa berpendapat, mengeluarkan ekspresi, mengkritik, bahkan juga mengasih saran kepada pemerintahan. Akan tetapi kita ada batasan-batasan tersebut yang tadi di pasal 256 ya tadi, tentang jangan sampai, contohnya jangan sampai mengganggu jalan itu. Nah, maka dari itu kesimpulan dari saya. Jadi kita sebagai mahasiswa tetap bisa untuk mengutarakan ekspresi kita, mengutarakan kebebasan pendapat kita dengan yang ada batasan-batasan tertentu. Mungkin cukup itu. Ada closing statement dari pemateri atau pembicara pada siang hari ini, silakan. Oke, baik. Kalau kita berbicara mengenai ini, sebenarnya kita kan berbicara mengenai kebebasan berekspresi kan. Kita bagian dari rakyat Indonesia, memang diwajibkan untuk mengisi kemerdekaan itu, ya kan? Kemerdekaan itu kan ialah hak segala bangsa, apalagi kita berbicara mengenai bangsa Indonesia. Kalian atau teman-teman ini yang mungkin merasa masih muda, karena seseorang yang memang masih memiliki jiwa muda itu biasa dalam aksi, demonstrasi, kemudian mengeluarkan pendapat. Namun ini sebagai pesan untuk kita semuanya, lakukanlah aksi demonstrasi, kritik, kemudian menyuarakan itu sesuai dengan maksud dan tujuannya, kan seperti itu. Itu bagian demokrasi dan demonstrasi. Mengutip kata-kata dari seorang filsuf Socrates, cogito ergo sum, artinya aku ada, aku ada maka aku berpikir maka dari itu aku ada, kalau nggak salah, ya kan? Kalau kita tidak merasa resah, ya, tidak merasa memiliki pikiran, berarti kalian nggak ada, ya kan? Tujuannya kita ada ini kan karena apa? Kita dilihat ada kan karena kita berpikir. Berarti masih memiliki keresahan dengan suatu bangsa, apalagi bangsa Indonesia. Ya tidak apa-apa, karena kalian adalah kaum-kaum yang memang diwajibkan untuk berpikir. Kita sebagai manusia diwajibkan untuk berpikir. Jangan kalah sama cacing, ya kan? Hewan yang memang tidak memiliki hewan yang tidak memiliki. Kalau kita lihat cacing kan tahu sendiri kan, hewan yang kalau diinjak pasti berontak kan. Semut, masa kita kalah dengan semut, kalah dengan cacing? Kita yang masih memiliki pikiran, memiliki suara, memiliki indera, ya kan, pengucapan. Ya, kritik itu wajib, tapi memang kritik itu kalau bisa sesuai dengan tujuannya, ya kan. Tujuan dalam kritik itu pasti untuk membangun, entah membangun pemerintahan, penyelenggaraan negara, itu pasti. Tapi kritik itu juga ada hak asasi yang harus dilindungi juga. Ketika kita punya pemikiran untuk melakukan suatu perbaikan bangsa, ya harus dilindungi, karena kita bagian dari negara hukum yang memiliki hak asasi manusia, juga harus dilindungi, karena kita juga diatur di undang-undang itu sendiri, undang-undang dasar lah, terutama di pasal 28. Jadi seperti itu. Teruslah berpikir, teruslah menyuarakan pendapat kalian, terutama mahasiswa itu, karena mengutipkan Malaka juga bahwa yang masih dimiliki seorang pemuda atau mahasiswa itu hanya intelektual yang masih kalian miliki, ya kan? Ya teruslah kalian belajar, teruslah kalian mengembangkan diri dengan cara apapun lah. Yang penting satu, bisa untuk mengisi kekosongan yang ada, ya kan? Jangan malah merubah atau memperebut keruh bangsa Indonesia, seperti itu. Itu mungkin closing statement saya. Closing statement yang sangat menarik sekali bagi kita masyarakat umum, terkhususnya mahasiswa. Jangan pernah
pernah berhenti untuk menyuarakan pendapat dan tetap kita ada batasannya. Closing statement dari saya yaitu kembali lagi equality before the law, yang dimana kita sama di mata hukum. Terkhusus pada ini tadi pembahasan yang dimana kita selalu harus mengkritik, mengawasi, apalagi pasal KUHP ini tadi, undang-undang ini tadi yang baru disahkan di tanggal 2 Januari 2026 kemarin, harus kita pantau terus, harus kita jaga, kita ikuti berita-berita yang akan datang selanjutnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang harus bertanggung jawab akan undang-undang tersebut? Kita dianggap tahu, sebenarnya kita nggak tahu, tapi kita harus dianggap tahu seperti itu. Maka dari itu kita terus pantau saja, terus belajar, terus semangat, dan jangan lupa selalu untuk membaca. Terima kasih. Itu closing statement dari saya untuk diskusi pada siang hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.